Jadi saya coba record ininya. Oh, terputus ya. Ya, terputus tadi ya. Bagaimana sekarang sambungannya sudah lancar suara saya? Lancar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Saya sudah recording. Nanti videonya saya share ya. Silahkan Anda ikuti dan simulasi di laptop masing-masing ya. Saya share screen kembali layar saya. Ya, oke, saya mulai ya kalau begitu. Pertama, silakan Anda siapkan dulu satu tools atau software namanya Cisco Packet Tracer ya. Sekira software ini sudah pernah Anda gunakan di mata kuliah jaringan komputer. Gunanya adalah untuk mendesain ya, mendesain, belajar bagaimana cara ya komunikasi di jaringan komputer. Ya, di sini kita akan mencoba mendesain sebuah jaringan LAN ya, yang terdiri dari tiga jaringan LAN, satu pusat dan dua cabangnya ya, di mana sumber server webnya nanti itu kita letakkan di kantor pusat yaitu LAN gedung A ya. Nah, di sini kita sudah siapkan yang pertama eh, kita siapkan dulu PC-nya ya. PC-nya anggaplah ini LAN gedung A. LAN gedung A ini anggaplah dia kantor pusat ya. Kemudian di dalam LAN gedung A itu ada sebuah komputer komputer server seperti itu. Nah, untuk menghubungkan ke semua PC ini termasuk server, kita membutuhkan sebuah perangkat switch ya. Kemudian Anda hubungkan menggunakan media komunikasi kabel ya. Di sini kita hubungkan yang pertama server dulu ke switch-nya ya. Kemudian PC ya kita hubungkan semua sehingga dia membentuk sebuah eh, jaringan LAN sederhana ya. Nah, bisa Anda beri caption di sini ya atau deskripsi misalnya ini kantor pusat ya seperti itu atau LAN gedung A. Anggaplah ini beda gedung ya dan gedungnya itu berbeda lokasi ya. Misalnya bisa beda kota, beda kecamatan ya atau beda beda apa gedung ya seperti itu. Nah, di sini nanti supaya lebih cepat bisa Anda copy saja ya. Ini Anda copy saja jaringan LAN-nya seperti ini. Kemudian Anda pindahkan ke sebelah. Ini sebagai LAN gedung B ya dan LAN gedung C. Dan nantinya itu eh, Anda kasih label ya seperti ini. Ya, ini misalnya LAN gedung B ya dan ini LAN gedung C ya. Dan semua nanti jaringannya ini akan terhubung ke sebuah perangkat yang dinamakan router. Ya, kita pilih router PT saja yang lebih sederhana ya. Kemudian letakkan tiga router sebagai perwakilan dari masing-masing jaringan LAN ya sebelum keluar menuju ke jaringan yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian hubungkan semua perangkat routernya ke switch ya. Ya, contoh seperti ini. Kemudian LAN gedung B juga sama dan LAN gedung C ya, seperti ini.
Ya, silakan Anda rapikan saja nanti ya. Yang jelasnya kan saya memperlihatkan dulu ininya, topologinya ya, seperti itu. Kemudian eh, antar router kita hubungkan sehingga nantinya komunikasi terjalin antara cabang dengan kantor pusat ya, seperti itu. Nah, kita kasih label juga untuk cabang ya. Ini kantor cabang. Ya, ini cabang apa ya? Cabang B ya, atau LAN gedung gedung B. Kemudian ini di bawah, kita di bawah ya. Ini kantor cabang G dan gedung C. Seperti itu. Nah, kalau sudah Anda desain seperti ini, ya, kita harus menentukan dulu ya untuk kantor pusatnya ini nanti jaringan LAN-nya itu menggunakan segmentasi nomor IP berapa, ya. Gedung D juga sama dan gedung C juga sama, seperti itu. Nah, yang pertama untuk kantor pusat, ya, nanti rekan-rekan supaya kerjanya tidak sama, silakan segmentasi networknya itu kita buatnya seperti ini, 192, 168, kemudian pakai NIM-nya, ya, NIM 3 digit terakhir. Contoh di sini ada mahasiswa misalnya namanya Very Good, ya, Very Good Ardi. Maka NIM terakhirnya yang digunakan 3 digit terakhir yaitu 118. Terus bagaimana dengan yang ada nolnya di depan? Ya, bisa dengan menggunakan 2 digit saja ya, jadi nolnya tidak usah. Kecuali yang nolnya itu di tengah ya, misalnya 102, maka tetap dipakai 3 digitnya ya. Kalau nolnya di depan ya, itu tidak usah dipakai nolnya. Contoh yang ini ya, Hadi Yulianto ini 001, cukup satu saja. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ini NIM-nya. NIM-nya misalnya kita ambil sampel tadi Hadianto saja ya, Hadi Yulianto itu satu ya. Kemudian segmentasinya ya kita bisa menggunakan subnet slash 24. Nah, kemudian gedung B itu kita bedakan juga supaya tidak sama pekerjaannya. Itu sesuai dengan eh, tanggal lahir saja ya, tanggal lahir. Misalnya Edi, Om Edi ya. Misalnya tanggal lahirnya Om Edi berapa? Dua-dua, Pak. Ada dua. Nah, kita pakai di sini nanti 192, 168, 22 titik XXX ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang gedung C itu kita pakai eh, bulan lahir ya, bulan lahirnya. Misalnya siapa lagi ya di sini? Misalnya Jerry, Jerry bulan lahirnya bulan berapa? 9 Agustus, Pak. 8. Agustus 8. Berarti 192, 168, 8 titik sekian sekian ya. Nah, ini maksudnya apa? Supaya nanti kita bisa distribusi nomor IP-nya itu di masing-masing PC dengan format seperti ini, ya. Nah, kalau Anda sudah memahami konsep jaringan sebelumnya, kalau berbeda jaringan LAN seperti ini masih bisa komunikasi ya ke server. Masih karena satu segmen. Yang jadi masalah yang di cabang itu sudah beda segmen. Sehingga ketika dia mau akses server, dia harus lewati router dulu untuk bisa tembus ke server. Nah, yang jadi masalah kalau dia tidak di routing ya atau belum diatur di router
untuk mempertukarkan antara network yang berbeda ini, ya, seperti itu. Nah, supaya lebih mudah, ya, kita langsung saja implementasi. Untuk kantor pusat, kita mulai dari server dulu setting, ya. Jadi rencananya ini, karena ini adalah infrastruktur web, ya, anggaplah di kantor pusat ini servernya ada dua, ya. Kita taruh dia dua, ya. Satu sebagai web server, satunya sebagai DNS server, ya. Mudah-mudahan masih ingat, ya, fungsi dari DNS server itu seperti apa dan web server itu seperti apa. Nah, DNS servernya nanti kita hubungkan ke switch juga, ya, dan kita beri IP masing-masing. Kita mulai dari server dulu, ya. Ini server satu. Nah, kalau misalnya mau ganti labelnya, ini kan server satu, ya. Bisa Anda ganti namanya, ya. Misalnya server 0 ini ganti jadi eh, web server, ya. Gitu. Nah, ini nanti berubah jadi web server dia. Oke. Terus kalau misalnya mau hilangkan ini, ya, ini nama interface-nya, Anda bisa masuk di preference, itu bisa cabut ini atau centang. Ini kenapa saya centang dulu? Karena nanti kita akan konfigurasi router supaya tidak bingung, ya, nama interface-nya apa, ya. Tapi kalau misalnya untuk melihat ini tidak bertumpuk captionnya, ya, labelnya, itu bisa dicabut dulu sementara. Silakan, ya, tidak masalah. Nah, sekarang kita ubah lagi yang server satunya, kita ganti menjadi DNS server, ya. Nah, sekarang web servernya ini kita coba cek dulu layanannya, servicesnya, apakah dia aktif. Nah, ini posisinya lagi on, ya, di mana fungsi dari web server itu adalah menyimpan semua halaman web, baik itu berupa website, profil, maupun aplikasi yang berbasis web. Apakah bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, Python, Java, ya jelasnya dia web based, ya, seperti itu. Dan HTTP ini itu punya web server yang bervariasi, ya, mulai dari Apache, Lightspeed, ya, misalnya, ya, Nginx, IIX, ya, IIS, dan beberapa web server yang berbasis misalnya bahasa pemrograman Java, ya, misalnya, ya. Kemudian ada yang pakai bahasa pemrograman yang lain lah, seperti itu, ya, contohnya. Oke, ini contoh, ya. HTTP-nya sudah on. Kemudian kita beri alamat IP sesuai segmentasinya, ya. Di menu desktop, masuk di IP configuration, ya. Isi alamat IP-nya di sini. Kita kasih dia alamat IP adalah satu, ya. Satu titik berapa, ya. Ini kan kalau /24 itu startnya dari 1 sampai 254, ya, angka terakhirnya. Nah, supaya mudah diingat, saya ambil angka terakhir saja, yaitu 254, ya. Subnet masknya berapa, itu dia akan detect otomatis kalau penomoran IP address-nya yang tipe kelas C begini. Default gateway-nya nanti, karena ini cabang akan komunikasi dengan kantor pusat, maka kita perlu mengisi gateway. Gateway itu apa? Ya, sama kalau Anda rekan-rekan semua, kalau mau keluar kota, itu kan lewat gate di bandara, kan. Mau ke Surabaya, gate A, apa, gate 1, ke Jakarta, ya, ke Jarda, gate 2, misalnya, kan, seperti itu. Nah, nanti fungsi dari web server ini supaya bisa diakses itu perlu di setup gateway-nya, karena gateway-nya itu nanti adalah di sini, ya, sisi router, supaya nanti PC misalnya, ya, dari cabang dia bisa mengakses masuk ke dalam, ya, seperti itu melalui gateway, ya. Jadi kalau misalnya PC ini nanti gateway-nya bukan di sini, tapi gateway-nya adalah di sisi routernya dia, ya. Nah, PC ini semua termasuk server ini itu nge-gate lewat gateway-nya kemana? Ya, router satu ini. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita tidak membahas lebih detail, ya, terkait dengan jaringan komputer, tapi saya hanya ingin menunjukkan proses komunikasinya sih sebenarnya seperti apa, ya.
infrastruktur web seperti ini. Oke, sekarang kita isi. Nanti supaya rapi ya, ini gateway-nya adalah angka pertamanya saja ya. 192, 168, 1.1. Jadi selebihnya nanti klien-klien PC ini itu startnya 2, ini 3, ini 4, gitu ya. Nah, kalau DNS ya kita angka 253 saja ya supaya dia berurut dari belakang gitu. Nah, untuk DNS-nya rencananya nanti kita beri dia alamat IP 192.168.1.253 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu Anda beri catatan lagi bahwa IP dari server sebenarnya yang mana? Yang ini. Ini IP apa? Ini IP router ya, yang gateway. Kemudian ini IP apa? Ini IP DNS server. Oke. Nah, saya coba tutup dulu. Kita lanjut ke server yang kedua ya, yaitu DNS server. Masukkan juga IP-nya sama ya, 192.168.1.253 ya. Kemudian subnet ini gateway-nya sama ya, 168.1.1 ya. Jadi kalau Anda ingin berkomunikasi dengan jaringan luar termasuk infrastruktur web yang berbasis internet, Anda butuh gateway. Saya pun sekarang connect menggunakan gateway ya. Oke, ini teori dasar ya. Saya coba cek IP saya berapa ya. Kalau di laptop saya menggunakan gateway berapa. Cek di status pilih details. Gateway saya adalah 192.168.166.233 yang notabene-nya itu adalah IP dari Android saya ya, karena saya connect-nya lewat tethering ya, tethering HP. Oke, bisa dipahami sampai di sini rekan-rekan? Sebab terlalu cepat ya. Nanti bisa dinonton ulang ya, karena saya coba record ya. Bagaimana? Bisa dilanjut? Halo. Aman Pak, aman aman. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya lanjutkan lagi gateway. Kita sudah setel. Ini kita masukkan DNS-nya yaitu 1.253 ya, karena IP-nya sama ya. Kita masukkan saja sama seperti ini. Nah, untuk DNS-nya kita lihat services-nya apakah aktif. Kita aktifkan memang ya, ini DNS. Nah, sekarang saya ingin jelaskan bahwa fungsi DNS itu seperti apa ya. DNS server itu nantinya berfungsi sebagai ya layanan untuk mempermudah PC klien yang ada di cabang maupun di pusat mengakses web server ini menggunakan nama domain, bukan lagi berbasis IP. Contoh ya, Anda punya perusahaan misalnya perusahaannya adalah PT apa ya, Jaya Solusi misalnya ya. Eh, Misalnya saya buat nama websitenya itu jayasolusi.co.id ya. Addressnya ini sesuai dengan alamat IP webnya. Misalnya IP webnya tadi berapa? 1.1.254 ya. Nah, ini menandakan bahwa IP ini nantinya akan diakses menggunakan nama ini. Itulah fungsinya DNS. Jadi DNS itu fungsinya adalah menyimpan semua record IP dengan namanya, ya, seperti itu. Nah, ini kita ambil sampel saja, atau biar biar lebih realnya ya sih sebenarnya. Eh, Nanti juga kalau misalnya di cabang ada server, itu bisa ditembak ke situ nama domainnya, ya. Misalnya ini ada apps ya, apps aplikasi, apps jayasolusi.co.id, IP-nya berapa? Contoh ya, ini kan ada server di kantor cabang. Nah, ini kita bisa daftarkan memang domainnya, misalnya aplikasi apalah, apps ya, apps jayasolusi.co.id dengan alamat IP mengikuti segmen ini kebetulan ya, ya didaftarkan memang 192.168.22 titik misalnya ya, nanti kita kasih di sini alamatnya adalah 254 ya, tambah juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga satu server saya lihat di sini ya, di kantor cabang kedua ya, Gedung C.
Nah, bisa juga dimasukkan ya, karena dia mengikut segmen 8, maka kita masukkan namanya. Misalnya aplikasi apa ya? Eh, aset, ya, aset Jaya Solusi.co.id ya. Anggap ini aplikasi inventaris aset. Nama domainnya adalah asetjayasolusi.co.id. Alamat IP-nya 192.168.8.254. Tambah. Nah, inilah fungsi dari sebuah domain. Ya. Oke, ini gambaran sederhana ya. Kalau misalnya teori ini, konsep ini, kita pindahkan ke infrastruktur internet. Ya, webnya itu ada di internet. Sebenarnya sama pola kerjanya. Nanti kita coba testing kalau sudah terhubung semua ya. Nah, sekarang supaya lebih cepat, kita isi saja dulu PC1 dengan alamat IP sesuai segmentasi. Ini IP-nya adalah 192.168.1.2 ya. Kemudian gateway-nya sama semua. DNS-nya adalah 1.25. Ya, ini juga kita isi, percepat saja. Ini 192.168.1.3 ya. Ini 1.1 DNS 1253. Kemudian yang ketiga ya, PC ketiga, ini IP-nya 1.4, gateway 11, ini 1.253 ya. Secara komunikasi di jaringan LAN ini sebenarnya sudah bisa mengakses server tanpa perlu kita mengatur dulu router ya, karena segmentasinya sama. Kita coba testing rekan-rekan ya. Ini ada alamat web di sini, bisa kita coba ping dulu ke alamat web servernya 1.254, harusnya berhasil. Dan ping menggunakan nama domain yaitu Jaya Solusi harusnya juga berhasil. Saya, nah itulah konsep dari sebuah domain ya. Oke, sekarang akses halaman webnya gimana? Buka web browser, kemudian Anda buka aplikasinya atau websitenya ya. Contoh Jaya Solusi.co.id. Go, maka akan muncul halaman websitenya ya. Nah, kurang lebih seperti itulah simulasinya ya. Nah, nanti ya cabang juga bisa mengakses, tapi kita perlu konfigurasi router. Nah, supaya lebih tertata, kita lanjut dulu isi IP di gedung B dengan gedung C ya. Ya, kita lanjut di PC1 gedung B. IP-nya mengikut 22 titik misalnya 2 ya. Nanti kita rencananya 22.1 itu di gateway. Ya, ini gateway-nya. Kemudian DNS-nya adalah 1968, mengikut di sini 1.253 ya. Kita close, lanjutkan lagi. Ini 192.168.22.3, 22.1, kemudian domainnya 1.253. PC yang terakhir, PC klien, kita kasih 168, 22.4 ya. Kemudian 1.1, 22.1, 22.1, DNS-nya 253 ya. Dan server kita coba setup juga, IP-nya 192.168.22 titik, misalnya sesuai yang kita daftar tadi 254 ya. Subnetnya gateway 22.1 DNS, dia akan menuju ke DNS ini. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, supaya kita mudah membedakan yang mana webnya Jaya Solusi dengan apps.jaya Solusi,
kita coba ubah sedikit di pengaturan indeks ya. Kita ganti halaman HTML-nya, misalnya welcome to uh, apps ya, Jaya Solusi. Nah, seperti itu ya, kita simpan. Oke, ini sudah di set IP. Sekarang kita lanjut ke cabang 2, gedung C ya. Kita mulai dari PC 1. Ini IP-nya 8 ya. Kita mulai dari 8.2. Gateway-nya nanti menuju ke sini ya, router 2 ya. Kita nanti setnya adalah 1. Nah, ini biar mudah diingat ya. Nah, kemudian DNS server itu tetap mengikut di induk kantor pusat ya, 1.253. Oke. Kemudian PC 2 192 168 8.3 gateway 81. Kemudian ini DNS-nya sama. Oke, kemudian terakhir PC 2 192 168 8.4 gateway-nya 81. Ini 1.253. Nah, terakhir server. Servernya gimana? Kita atur dia supaya bisa terhubung. Ini 8.254. Ini 8.1. Kemudian DNS-nya 1.253. Nah, secara pengaturan jaringan di masing-masing lokasi itu sudah di set semua. Tinggal kita hubungkan ke router masing-masing ya, agar apa? Agar nantinya PC-PC yang ada di cabang ya itu bisa mengakses web server ini, bisa ya, bisa mengakses server ini, bisa ya, bisa mengakses server yang ada di pusat, bisa ya, dengan adanya bantuan perangkat-perangkat atau komponen dari infrastruktur web ini ya. Nah, itulah yang beberapa waktu lalu saya sampaikan contoh gambarnya. Misalnya ini data center, ini network operating center ya, isinya apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke router ya. Ini router kita hubungkan saja semua dulu ya. Kemudian kita nanti testingnya menggunakan command trace ya, tracer ya. Saya coba charger dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita selesaikan dulu router, baru simulasi ya, testing. Pertama router satu dulu ya. Router satu ini kebetulan itu memiliki dua output ya, keluaran. Yang pertama ada FA00 atau masukan ya. Ini SE20 juga ada. Jadi SE20 itu adalah interface yang menuju ke router tetangga. Kemudian FA0 per 0 itu adalah interface yang menuju ke jaringan LAN. Nah, ini masing-masing kita harus kasih IP. Dan routernya ini supaya bisa komunikasi juga dengan router sebelahnya, itu kita beri juga alamat IP. Dan supaya bisa komunikasi antar router, ini minimal kita pakai satu segmen. Ya, jadi nantinya saya gambarkan seperti ini. Ini dia nanti satu segmen network ya. Ini satu segmen. Kemudian ini juga satu segmen. Gitu ya. Jadi nanti ini segmen networknya bebas saja ya. Nggak usah kita tentukan misalnya tanggal lahir atau apa. Misalnya 10 lah ya. 10 XXX. Kemudian ini ya 20 lah. 20 XXX. Gitu ya. Nah, otomatis kalau kita sudah berikan pembagian segmentasi seperti ini, maka
SE20 harus pakai IP 10.1 misalnya ya. Kemudian SE30 harus pakai 10.2 ya. Sama halnya dengan sebelah gitu. Kita mulai ya. Pertama, FA0 per 0 dulu kita isi IP-nya. Itu singkatan dari pas Ethernet 0 per 0. Kita centang, ini sudah aktif warna hijau. Kemudian masukkan alamat yang kita sudah tetapkan sebagai IP gateway, yaitu 1.1. Terus ini, ya kita urut saja ya. Ini satu, ini dua, ini satu, ini dua, ya seperti itu. Kita coba set serial 20-nya, kita on-kan. Kita sesuaikan segmentasinya yaitu 10.1 ya. Kemudian kita close. Lanjut ke router yang kedua, ini. Ini kebetulan keluarannya ada tiga ya. Satu menuju ke B, satu menuju ke A, satu menuju ke C ya. Nah, ini kita bisa atur masing-masing. Pertama, SE30 dulu. SE30 tadi kebetulan tetangga dengan SE20 punya segmentasi 10, maka kita kasih alamat 10.2 ya, seperti itu. Kemudian FA0 per 0 karena dia ikut segmentasi 22 ya, maka kita beri dia alamat 92.168.22.1 karena kita jadikan sebagai gateway tadi ya. Oke. Kemudian SE3 berapa ini? Oh, sorry, terbalik ya. Ini harusnya SE2 per 0 tadi. Saya beri dia alamat 10 ya. Saya coba koreksi dulu, rekan-rekan. Ini harusnya 20 ya. Jadi ini 20, ini 20 titik satu lah contoh ya. Kemudian serial 20-nya, ini kan berpasangan dengan ini ya. Jadi kita kasih dia alamat IP 92.168 10.2 ya gitu. Oke, saya kira tiga-tiganya sudah ada IP-nya. Serial 20 sudah, serial 30 juga sudah, FA0 per 0 juga sudah. Sekarang router yang terakhir ya, kita beri alamat IP. Pertama, serial 20-nya ini mengikut dengan segmentasi 20. Kita kasih 22 ya. 22, kemudian subnet. Oke. Kemudian eh, yang ke bawah ya, FA0 per 0-nya. Ini disesuaikan dengan segmentasinya tadi 8 ya, 8.1 tadi kita sudah siapkan IP-nya untuk sebagai gateway, maka kita set di sini sebagai IP 8.1. Nah, overall semua sudah punya alamat IP. Tapi sebelum ini bisa mengakses web, ya, kita pastikan dulu router ini saling komunikasi menggunakan tabel routing. Ini langkah terakhir ya, sebelum kita tes ya. Pertama router 1, karena ini dua sisi, kita tambahkan dia routing dinamis saja pakai rip routing ya, karena ini yang ada di simulator ya. Selebihnya kan ada CLI ya, tapi kan kita tidak terlalu fokus ke situ. Yang penting komunikasi web servernya kita tahu, itu saja ya fokusnya. Nah, sekarang rip ya, kita coba masukkan dua network yang satu sisi ke sini, satu sisi ke sini ya. Nah, caranya gimana? Ya, masuk di rip, masukkan networknya. Nah, IP network itu diawali biasanya dengan 0 ya. Itu biasanya ya. Ini kan karena kita menggunakan kelas C, maka kita menggunakan 0 ya. Nah, kemudian sisi yang ke sana 10. Jadi tidak selamanya ya. Kemudian ini 10 0. Nah, sudah itu saja ya. Terus router yang ketiga, karena dia punya tiga sisi, kita tambahkan. Sisi yang pertama 10 juga ya. 10 0. Kemudian yang ke bawah 22 ya. 0. Kemudian yang ke samping 20. 20 0. Nah, karena ini tiga sisi dia punya ya. Sekarang yang satunya, sisi yang pertama adalah yang ke bawah, yaitu 8. Sorry. Sama saja. Kemudian yang ke samping 20.
20.0 tambah. Ya sudah, seperti itu saja ya. Nah, sekarang kita testing apakah dari cabang ya itu sudah bisa mengakses kantor pusat, khususnya aplikasi webnya ya. Seperti itu. Ataukah dari kantor pusat bisa mengakses aplikasi yang ada di cabang ya. Seperti itu. Kita bisa testing dari cabang yang pertama dulu ya, dari paling ujung yaitu C. Ini kebetulan ada server. Servernya ini adalah IP-nya 8.254. Dengan nama domain kita sudah set di DNS server. Nama domainnya itu adalah asetjayasolusi.co.id. Kita coba tes ya menggunakan PC ini. Caranya bisa dengan ping dulu, silahkan. Ping aset atau IP-nya dulu ya. 92.168.8.254 berhasil ya. Kemudian eh, domainnya ya, aset jaya solusi. Enter, apakah bisa? Ya, ini prosesnya biasanya karena pertama kali itu pingnya lama, ya, karena dia harus membaca dulu tabel routing di 3 router ini, kemudian bisa DNS server memberikan feedback bahwa ada nama domain aset jayasolusi.co.id itu adalah IP-nya ini, seperti itu, ya. Jadi ini sudah berhasil. Sekarang kita tes mengakses halaman webnya. Nah, bisa menggunakan domain ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sebagai informasi rekan-rekan bahwa infrastruktur web dan internet itu ya, ya web-webnya itu jarang kita aksesnya menggunakan alamat IP karena semua berbasis domain. Bahkan domain itu saat ini beraneka ragam. Bahkan misalnya kayak sekolah, pondok pesantren itu punya ciri khas sendiri. Misalnya pondok pesantren ada ponpes.id ya, sekolah sch.id. Kalau kampus apa? Kampus, ada yang tahu? Buat aja ya, Pak. .ac.id ya, betul ya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kita coba config dulu sedikit HTTP-nya ya supaya membedakan. Ini tadi welcome to asset ya. Asset Jaya Solusi Save. Nah, nah, apakah dari cabang B bisa mengakses server yang di cabang C? Ya, jawabannya bisa ya, karena routingnya sudah diatur sedemikian rupa. Kecuali ya, Anda punya kebijakan bahwa B ke C tidak boleh ya. Yaitu IT yang mengaturnya di lapangan biasanya ya, seperti itu. Kita coba tes ping. Ini dari PC gedung B ya. Akses jayasolusi.co.id. Nah, ini biasanya proses pembacaan domainnya untuk pertama kali biasanya lama ya, karena dia perlu mengenali dulu ya nama PC dengan IP-nya seperti apa. Nah, ini berhasil, kita coba tes ya, apakah betul aset yang diakses. Coba lihat, aset jaya solusi.co.id. Nah, ini berhasil ya, aset jaya solusi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ini kan tadi sudah bisa akses dirinya sendiri ya, apa jaringan lainnya sendiri bisa. Sekarang dari cabang C, akses ke kantor pusat bisa enggak? Nah, kita tes ya dari PC yang lain ya, misalnya ini. Kita tes ya. Pertama, tesnya ping ke nama webnya apa? Ping jayasolusi.co.id. Nah, ini kebetulan web utama ya, anggaplah web utama itu ada di kantor pusat. Nah, itu eh, berhasil ya, berhasil. Sekarang kita coba buka webnya, apakah berhasil, halaman webnya betul-betul muncul. Kita coba buka aset, sorry, jayasolusi.co.id.
Nah, ini berhasil ya. Ini saya belum manipulasi apa halamannya, jadi munculnya masih bawaan dari Cisco Packet Tracer. Ini berhasil. Nah, sekarang kita coba menggunakan komen untuk bisa mendeteksi apakah benar ini jalurnya melewati router-router ini. Ya, kita bisa menggunakan sintaks atau tools namanya tracer ya. Nah, kemudian tracer lah alamat webnya di mana. Misalnya jayasolusi.co.id. Nah, kita bisa dapatkan hal yang baru lagi. Yang pertama, oh ternyata untuk bisa mengakses web server ini, ya kita melewati beberapa router. Yang pertama 8.1, ya 8.1 di mana? Nah, di sini kan. Jadi sebenarnya perjalanannya ini, ya ini kayak lagunya Ebit Gade nih. Jadi dari 81 dulu keluarnya, ya ini kayak bandara, ya. Ini gate 1 keluar, kemudian dia akan teruskan ke bandara mana? Misalnya, oh transit dia ya. Ternyata transit lagi sini, connecting flight misalnya ya. Sampai masuk di web server. Tapi dia akan bertanya dulu ke DNS. Weh DNS, IP nama jayasolusi.co.id IP-nya di mana? Oh ini Ces. Ya, begitu. Itulah cara kerjanya web di internet. Ya, cara ini pula kita bisa lakukan real menggunakan laptopnya Anda masing-masing. Silakan buka command prompt-nya, ketik Windows Run, ketik cmd, ya. Anda misalnya mau akses halamannya Unitama ACID, ya. Kita coba lihat Unitama ACID. Unitama ACID itu kan halaman website, ya. Servernya ada di mana? Trackinglah dia menggunakan tracer, ya. Tracer Unitama ACID, ya. Oh ternyata, ya, untuk bisa menjangkau web server dari Unitama ini, saya melewati beberapa router, ya. Dan routernya itu ya lebih dari router yang kita simulasikan di sini malah ya, karena tergantung pengaturan koneksi routingnya ya kemana. Kalau ini cuma tiga saja ya, tiga router, 1, 2, 3 sampai menjangkau jayasolusi.co.id. Sedangkan Unitama ya, kalau kita lihat di sini, ini prosesnya ya agak banyak biasanya ya, tergantung tujuan dari servernya. Ya, jadi kita lihat juga kadang ya ada yang muncul status seperti ini, request timeout ya. Itu biasanya pengaruh dari koneksi atau pengaruh dari routernya ya, yang tidak mengizinkan akses alamat IP tertentu misalnya ya seperti itu. Yang jelasnya yang dilewati ini adalah hop yang terakhir nanti adalah alamat IP dari Unitama servernya ya, web servernya, yaitu 49.128.186.44 ya, seperti itu. Saya kira seperti itu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nantinya ini jadi apalagi namanya tugas ya, untuk minggu depan Anda buat di laptopnya masing-masing menggunakan aplikasi seperti ini. Ini untuk apa? Ini untuk mengajarkan Anda bagaimana memahami konsep dari sebuah infrastruktur web itu sendiri dan cara komunikasinya di jaringan. Ya, jadi terlepas dari Anda misalnya mahir membuat bahasa pemrograman webnya, ya, tapi Anda harus mengenali dulu sebenarnya ya infrastrukturnya itu sebenarnya seperti ini modelnya ya. Oke, saya kira sampai di sini ada yang mau disampaikan atau bertanyakan dulu terkait dengan tugas ini. Pak, bisa minta rekamannya, Pak? Ya, nanti saya kirim ya. Jadi rekamannya ini saya stop recordingnya ya. Yang jelas